jangan memendam rasa iri di dalam hati. Selamat sore, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberi kesehatan selalu dan kelancaran dalam beraktivitas. Kembali lagi bersama saya Leni dari Bali. Om Swastiastu. Nah, tema pembicaraan saya hari ini yaitu tentang kita tidak usah iri sama tetangga, sama keluarga yang mungkin lebih mampu dari kita. Nah, kebetulan saya ini kan keluar lagi jalan-jalan ya, nanti siapa tahu terkadang kita bisa jalan-jalan, bisa beli ini beli itu, pasti ada yang merasakan iri, misalnya itu tetangga, itu entah keluarga. Nah, di sini saya mau memberi masukan terhadap orang-orang yang memang mempunyai rasa iri terhadap tetangga, terhadap keluarga yang lebih mampu. Usahakan itu jangan, karena rasa iri itu hanya akan memendam rasa sakit di dalam hati kita. Yaitu kan kita misalnya tetangga bisa beli mobil, beli motor baru, itu kita udah iri sama mereka. Jadi apakah itu tidak menyiksa perasaan kalian? Kalian mempunyai rasa yang gak nyaman di dalam hati. Jadi mungkin ada rasa dendam, rasa ingin membalasnya, rasa ingin menginginkan supaya tetangganya atau saudaranya ekonominya berada di bawah terus. Melihat tetangganya jalan-jalan, melihat saudaranya bisa jalan-jalan, sudah merasakan iri. Nah, usahakan kita menjadi orang jangan memiliki perasaan iri terhadap seseorang kalau mau hidup kita nyaman. Jadi sebenarnya kalau menurut saya ya, rasa marah, rasa iri itu membuat di dalam diri kita itu gak nyaman. Jadi kalau mau nyaman, usahakan hilangin rasa iri hati tersebut sama tetangga kalian, sama keluarga kalian. Karena kalau dipikir-pikir tentang mereka itu lo mampu, pasti karena mereka kerja keras. Mereka tuh lo ada rasa ketika mereka pasti capek untuk mencapai itu semua. Jadi mereka pun bisa memiliki mobil, bisa memiliki rumah, bisa jalan-jalan. Itu pun bukan hasil dari tidur-tiduran doang. Mereka juga pasti berusaha kerja. Siapa tahu saja ketika kalian sudah tidur, mereka masih bekerja, mereka mau menggapai impian mereka. Jadi kalau kalian itu merasa iri, itu kalian salah. Jadi tidak usah merasakan seperti itu. Jadi kalau kalian melihat tetangga kalian mampu beli mobil, mampu beli rumah, beli sepeda motor baru, beli perhiasan, jadi lebih baik kalian itu jadikan mereka itu motivasi. Jangan memendam rasa iri di dalam hati, mengakibatkan maksudnya memiliki rasa dendam, sampai-sampai Anda disapa nggak nyaut, sampai-sampai Anda diajak ngomong nggak noleh sama sekali. Jadi usahakan kita tuh nggak memiliki sifat seperti itu. Soalnya banyak sih di masyarakat itu kejadian hal seperti itu. Kalau melihat tetangganya lebih mampu sedikit aja, mereka udah ada saling sindir, ujung-ujungnya mereka ribut. Sebenarnya apa sih gunanya ribut kalau kita hidup rukun sama tetangga, sama keluarga? Kan kalau mereka mampu saat kita nggak ada, kan bisa kemungkinan mereka membantu kita. Jadi tidak ada yang lebih enak dari hidup rukun sama tetangga, sama keluarga. Jadi ketika ada salah satu punya masalah, yang satu bisa membantu, daripada Anda ribut mulut, ribut sampai main tangan. Anda maksudnya main-main hal ilmu hitam, mengirim ke tetangga. Jadi itu nggak akan ada gunanya. Kalian itu akan rugi melakukan hal seperti itu. Memang sih kalian akan melihat dia merasa disakiti, tapi kembali lagi ke karma hidup kalian. Nanti kalau nggak kalian yang menerimanya, mungkin terjadi sama anak-anak kalian, sama cucu-cucu kalian yang akan menerima karma hidup kalian jika kalian berlaku tidak baik. Jadi kalau kalian punya niat untuk menyakiti seseorang hanya karena rasa iri, hanya karena tetangga kalian mampu, jadi tolong dihilangkan niat itu, karena itu nggak akan ada gunanya. Apa kalian tidak kasihan melihat
anak kalian yang nanti menerima karmanya atau cucu kalian yang menerima karma. Jadi berdamailah dengan keadaan. Kalaupun melihat tetangga mampu, lebih baik kalian ikuti cara kerjanya, dia kerjanya apa, dari jam berapa, bagaimana dia mengerjakan itu, terus bagaimana dia memanajemen keuangannya sehingga dia bisa mampu menabung dan membeli sesuatu. Dan jangan malah sebaliknya, Anda itu nggak bicara sama dia, Anda ditegur nggak nyapa, terus Anda bikin onar itu loh, mencari-cari masalah biar bisa bermusuhan sama mereka. Karena kita nggak ada gunanya juga ribut. Jadi kalau dipikir-pikir semakin hari umur kita loh semakin sedikit. Jadi buat apa sih kalian hidup itu hanya untuk mencari ribut? Atau juga kalau dibilang kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa cuma karma hidup kita. Tapi kenapa kalian ingin menyakiti seseorang hanya karena rasa iri kalian? Kan kalau menurut saya kan lebih baik kita jalin silaturahmi yang bagus, berbaik-baiklah sama tetangga, sama keluarga. Karena kalau kita bersenang-senang bersama gitu kan kita lebih enak ya. Jadi nggak ada rasa dendam di hati, nggak ada rasa iri di hati. Kan karena itu kan menyakiti perasaan kita. Kalau menurut saya sih begitu, karena banyak sekali kejadian seperti itu. Mungkin kalau kalian semua bisa mengurangi rasa iri, mungkin hidup kalian akan terasa damai. Jadi nggak ada camuk di hati. Ya sudah, kalau memang kalian tidak mampu membeli mobil, ya sudah pakai yang ada. Kalaupun kalian perlu mobil, ya mungkin bisa kalian numpang sama tetangga yang punya, ataupun pinjam sama tetangga yang punya. Jangan malah iri sebaliknya. Karena tetangga kalian pun mencapai itu semua ada prosesnya. Tidak mungkin kan karena tidur di dalam rumah nggak beraktivitas bisa mendapatkan semua. Mereka itu juga capek melakukan itu. Cuma kadang takaran rezeki orang itu kan beda-beda. Kadang kita udah kerja keras pun kita belum mampu, berarti memang kita belum cocok atau belum siap untuk dikasih itu mungkin sama Tuhan. Jadi kita berusaha untuk berpikir positif, jangan terlalu berpikir negatif, karena rasa marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kita kalau kita kalau sama tetangga itu misalnya dia mampu, ya kita ikut senang, kita ikut mendoakan semoga dia baik-baik dan kita juga bisa mencapai seperti mereka. Lebih baik kita berdoa seperti itu daripada kita menahan rasa dendam, rasa marah sama tetangga. Itu kan juga nggak ada gunanya. 100% nggak akan ada gunanya kalian mempunyai rasa iri seperti itu. Lebih baik kalian perbaiki diri sendiri, apa yang kurang dari kalian, apa yang kurang kita lakukan untuk mencapai itu semua. Jadi ya, kalau menurut saya sih seperti itu ya. Soalnya banyak kejadian seperti itu kalau sudah tetangganya mampu yang satunya ini bikin rusuh dah, bikin onar, dia ngomong sana sini, menjelek-jelekkan yang punya ini, bilang kerjanya nggak bener lah, bilang orang ini jual diri lah, bilang orang ini korupsi lah. Jadi nggak usah kita berpikir seperti itu, karena Tuhan, rezeki manusia itu sudah ditakar berbeda-beda sama Tuhan. Jadi kita tinggal menjalani hidup kita sendiri dengan damai, tanpa memiliki musuh, tanpa memiliki rasa iri, rasa dendam di dalam hati. Karena kalau rasa marah di dalam hati itu kita pelihara, itu akan membuat hidup kita pun nggak akan tenang. Jadi hidup kita pun akan terus dibayang-bayangi oleh rasa iri tersebut. Jadi buat apa sih kita hidup seperti itu, nggak akan ada untungnya. Lebih baik kita menjalani apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Kita harus fokus sama hidup kita sendiri dan tetaplah berusaha membantu orang lain, meskipun kita nggak terlalu banyak meskipun kita belum memiliki, maksudnya kita belum menjadi orang kaya pun kita harus tetap membantu terhadap sesama, meskipun selagi mereka itu membutuhkan pertolongan kita. Jadi pesan saya cuma itu. Terima kasih sudah menonton. Om Santi Santi Santi.